Ya, selamat pagi siswa kami kelas 10 MIA 4. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor, ya. Nah, jadi dalam besaran fisika ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, jadi kalau dia besaran besaran vektor itu berarti besaran yang memiliki nilai dan satu lagi memiliki arah. Ada nilainya, ada arahnya. Oke, nah kemudian kita lihat berikutnya. Lawannya itu nanti ada besaran skalar. Ini besaran skalar, dia tidak memiliki arah, tapi hanya memiliki nilai. Ini ya. Nah, kemudian untuk besaran vektor biasanya kalau vektor itu digambarkan seperti anak panah. Ini digambarkan. Kemudian kalau ini A, ini B, A itu menyatakan titik tangkap. A titik tangkap vektor, sementara B adalah ujung vektor. Ini A titik tangkap di ujung vektor. Ini kalau ada dituliskan seperti ini. Kemudian untuk vektor itu kalau misalkan dia vektor A itu dituliskan di atasnya ada garis atau bisa juga di atasnya ada tanda panah. Ini. Jadi bisa garis, bisa tanda panah, atau bisa huruf tebal. Ya, untuk vektor itu ada dibuat di atasnya garis atau ada tanda panah, atau bisa juga dalam bentuk huruf tebal. Ini ya. Kemudian itu untuk menyatakan vektor A. Nah, kemudian berikutnya kita lihat, kalau misalkan disebutkan vektor A, seperti inilah vektor A. Misalkan ada vektor A begini, ini vektor A. Terus kalau ada seperti ini, lawannya itu vektor min A. Ini vektor min A. Jadi kalau misalkan ada vektor B seperti ini, panahnya ke atas, maka min B itu panahnya ke bawah. Ini kalau untuk menggambarnya. Sudah? Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggambar vektor. Cara menggambar vektor. Ini. Ya. Cara menggambar vektor itu yang pertama ada disebutkan dengan metode poligon. Metode poligon. Ini ya. Nah, jadi metode poligon itu sebenarnya menghubungkan dari beberapa vektor yang bisa diwakili oleh satu vektor. Ya, beberapa vektor yang bisa diwakili oleh satu vektor. Contoh, ada misalkan vektor A seperti ini. Ini. Kemudian ada vektor B begini. Dan ada vektor C seperti ini. Ya, ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, kalau seandainya disebutkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, yang manalah itu kita buat gambarnya. Kalau disebutkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, artinya ketiga vektor ini yang ada gambarnya itu kita gabungkan. Jadi kalau misalkan saya buat itu, ini tadi vektor A mendatar seperti ini, kemudian vektor B miring begini, serong ke bawah, baru vektor C ke bawah. Ini ya, ada vektor A, vektor B, vektor C. Ini tadi vektor A.
ini vektor B, ini vektor C. Nah, tadi saya bilang kalau dia menggambar vektor itu dari beberapa vektor bisa dihasilkan atau diwakili oleh satu vektor. Itulah yang ini. A, B, C bisa digantikan dari satu titik pangkal ke ujung akhir dari ketiga vektor itu, berarti ini. Nah, ini yang disebut misalkan vektor D. Ini, ya. Vektor D itu artinya mewakili vektor A ditambah vektor B tambah vektor C. Ini, ya. A tambah B tambah C itu sudah diwakili oleh vektor D. Nah, kemudian begini. Tadi kan gambar A seperti ini mendatar, B serong ke bawah, C memang vertikal. Sekarang kalau misalkan disebutkan vektor A dikurang vektor B dikurang vektor C. Ini bagaimana kita menggambarnya? Kan gitu ya. Vektor A dikurang vektor B dikurang vektor C. Maka tetap panduan kita adalah gambar vektor yang tiga ini, A, B, C. Tadi kalau kurang berarti arahnya itu berlawanan. Arah vektornya berlawanan. Jadi sebenarnya tidak ada pengurangan vektor. Tetapi yang ada lawan arah dari vektor itu. Nah, tapi disebut ini tanda kurang di sini. Sekarang kalau kita lihat misalkan vektor A, berarti tadi dia mendatar. Seperti ini, vektor A. Vektor B serong, ya. Vektor B serong. Nah, jadi artinya gini, bisa kita gantikan gambar ini. Nah, itu saya perjelas misalkan ini vektor A, vektor B serong ke bawah, berarti lawannya serong ke atas seperti ini. Ini vektor B, tapi jadi min B ini, ya, min B vektor. Kemudian vektor C tadi vertikalnya ke bawah, sekarang jadi vertikal ke atas seperti ini. Nah, inilah min vektor C yang bisa diwakili oleh satu vektor. Itulah vektor, misalkan di sini saya buat namanya vektor D. Berarti vektor D di sini itu mewakili, kalau A arahnya semula sama, berarti tetap dia A vektor. Kalau B arahnya sudah berlawanan, artinya bagaimana kita gabungkan vektor ini biar bisa nanti diwakili oleh satu vektor. Berarti kurang B. Nah, ini kemudian C-nya juga berlawanan dengan arah semula, berarti dikurang C. Inilah untuk vektor D, yaitu vektor A dikurang vektor B dikurang vektor C. Oke, itu caranya yang pertama dengan metode poligon.